Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kami merasa senang bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku yang alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku dengan judul tips terbaik agar sholat duha bisa khusyuk dan doa cepat terkabul. Sholat duha adalah bagian dari amalan orang mukmin dan orang muslim. Mengapa demikian? Karena sholat duha sangatlah banyak manfaatnya. Yang pertama tentu orang yang berduha itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Yang kedua, orang yang rutin menjalankan sholat duha itu bisa sebagai pengganti sedekah jika hari itu tidak bisa bersedekah. Di samping itu, sholat duha juga akan menyebabkan seorang yang mengamalkannya dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita menjalankan sholat duha, ada kalanya hati kita tidak bisa khusyuk. Itu semua karena goda dan cobaan dari setan khanzab yang selalu menyertai manusia untuk menggoda sholatnya agar sholatnya tidak khusyuk dan tidak berterima. Jika demikian, alangkah ruginya kita. Maka kami hadir dengan judul ini agar bagaimana Allah memberikan ketenangan batin kita jika kita membaca satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ail la yusma. Itulah doanya. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ail la yusma. Itulah doa yang perlu dibaca sebelum menjalankan sholat duha. Dibaca 3 kali dengan khusyuk, dengan tenang, dengan penghayatan, agar kita mendapatkan kekhusyuan saat menjalankan sholat duha. Karena dengan sholat yang khusyuk, konsentrasi penuh pada Allah, insya Allah doa kita, sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun artinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tak didengar. Itulah tip yang pertama untuk menjalankan sholat duha dengan khusyuk. Yang berikutnya, agar sholat kita bisa khusyuk, yaitu mencari waktu yang longgar. Ya, ini bisa dengan mencari sholat tepat waktu sesuai dengan waktu yang ada yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu antara pukul 6:30 sampai dengan menjelang zuhur. Cari waktu yang Anda longgar, sehingga dengan waktu yang longgar maka
ketergesa-gesaan akan terkurangi. Kemudian yang kedua, jika hati kita sudah tenang, tidak tergesa-gesa, maka insya Allah hati kita akan bisa khusyuk ketika menjalankan sholat. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan, jika kita sholat, baik sholat duha maupun sholat yang lain, arahkan pandangan mata ke tempat sujud kita, jangan kemana-mana, ya. Karena dengan memandang satu arah, memusatkan pandangan ke tempat sujud, maka pikiran kita akan menjadi tenang, menjadi lebih mudah untuk mengingat kepada Allah, sehingga dengan demikian hati menjadi jernih dan pikiran menjadi tenang, sehingga kita bisa khusyuk untuk konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tip yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pahami makna bacaan sholat dari ketika berdoa memohon kekhusyuan ini sampai dengan ketika kita takbir, semuanya diikuti dan dikontrol oleh hati kita. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh setan sehingga kita kadang bisa sampai lupa rakaatnya, tidak menghayati bacaannya. Karena dengan demikian kita akan rugi jika sholat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lupa kepada bacaan serta artinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.